Halo, selamat bertemu dengan saya. Nama saya Adi. Senang sekali bertemu dengan Anda. Semoga Anda semua sehat dan sukses selalu. Konten ini berisi informasi mengenai Jepang karena saya sudah ada di Jepang selama 25 tahun lebih dan saya akan memberikan informasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya. Jadi jika Anda berminat mengenai pemagangan, mengenai Jepang, mengenai Ginojitsu atau pekerja berketerampilan spesifik atau Tokutegino, atau kalau ada orang tua yang akan kirimkan anaknya ke Jepang, saya sarankan untuk ikuti dulu informasi dari saya. Karena apa? Sudah banyak yang datang di sini, sudah banyak yang sukses, tapi tidak sedikit juga yang gagal. Supaya Anda tidak gagal, saya sarankan untuk ikuti terus informasi dari saya. Kali ini tema yang saya angkat adalah mengenai apa yang dibilang Kumiai ya. Kumiai itu adalah suatu organisasi pengawas pemagangan. Jadi ini yang di bawahnya OTIT. Jadi ada OTIT itu ada organisasi pemagangan kerja teknis untuk orang asing. Yang membantu di bawah itu adalah organisasi pengawas pemagangan atau biasa disebut dengan Kumiai. Nah, di sini yang saya akan jelaskan adalah fungsi dari Kumiai itu sendiri. Fungsi Kumiai itu ada 4. Yang pertama itu adalah untuk perekrutan pekerjaan. Jadi pihak Kumiai ini itu akan mencari perusahaan yang bisa yang mencari pemagang ya. Kalau misalnya sudah ketemu, itu pihak Kumiai akan memfasilitasi antara perusahaan dengan calon pemagang itu untuk wawancara. Seperti begitu fungsi dari Kumiai yang pertama. Fungsi kedua adalah pendidikan. Pendidikan apa di sini adalah pendidikan bahasa Jepang. Jadi misalnya kalau sudah saya sudah wawancara calon pemagangnya itu diterima, dari situ akan dididik bahasa Jepang ya. Jadi sampai dengan datang di Jepang itu masih ada waktu 6 bulan, sekitar 6 bulan sampai datang ke Jepang. Jadi di periode itu akan ada pendidikan bahasa Jepang. Kalau misalnya itu pemagangnya ada di Indonesia, jadi itu akan diserahkan ke organisasi ke lembaga pengirimnya untuk pendidikan bahasa Jepang. Kemudian kalau misalnya sudah datang di Jepang, itu akan dimasukkan lagi pemagangnya itu ke sekolah bahasa Jepang dulu selama 1 bulan. Untuk apa? Itu untuk bahasa Jepang dan untuk bimbingan kehidupan sehari-hari. Jadi ada misalnya untuk menjelaskan aturan kehidupan sehari-hari, aturan buang sampah dan lain-lain, seperti begitu. Jadi ada fungsi pendidikan. Fungsi yang ketiga dari Kumiai ini adalah prosedur imigrasi. Jadi dia nanti pihak Kumiai akan mengurus masalah imigrasinya, masalah visanya. Jadi pihak Kumiai akan terima surat kontrak kerja dari perusahaannya, kemudian itu dia kirimkan ke pemagangnya untuk dijelaskan ya. Kalau misalnya sudah oke, ditandatangani, kemudian datang lagi ke Kumiai nanti ini yang akan kirim ke OTIT untuk diperiksa isinya apakah cocok atau tidak ya. Kalau misalnya isinya sudah cocok, sudah memenuhi syarat, ini pihak Kumiai akan kirim lagi ke bagian imigrasi untuk dibuatkan COE-nya, Certificate of Eligibility, jadi sertifikat kecakapan bahwa bisa dibuatkan visanya. Kalau sudah turun COE-nya ini, otomatis visanya sudah bisa dibuat. Seperti begitu. Kemudian fungsi berikutnya adalah fungsi dukungan sesudah pemagang itu datang ke Jepang. Jadi mulai dari 0 hari pihak Kumiai ini akan menjemput pemagang di bandara ya, kemudian diantar ke sekolah bahasa Jepang untuk pendidikan bahasa Jepang lagi, kemudian dia antar lagi ke perusahaan, ke asramanya ya, ke perusahaannya untuk kerja, seperti begitu. Kemudian dia akan mendukung misalnya kalau ada masalah-masalah di pekerjaan atau masalah sehari-hari, atau misalnya kalau ada yang sakit ya, itu Kumiai yang akan antar ke rumah sakit, antar ke kantor wali kota dan lain-lain. Karena ini memang fungsi Kumiai seperti begitu. Jadi sampai di sini informasi dari saya. Jadi saya ulangi lagi, ada 4 fungsi dari Kumiai ini. Yang pertama adalah untuk perekrutan, yang kedua pendidikan, yang ketiga ini untuk prosedur imigrasi, dan yang keempat itu untuk dukungan selama pemagang ini ada di Jepang. Sampai di sini dulu informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan bertemu di tema lain di kesempatan berikutnya. Terima kasih.